Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 19 Matematika Dasar 1A akan mempresentasikan mini proyek kami. Nah, judulnya Analisis Potensi Solar Power dengan menggunakan Clear GHI dan integrasi numerik serta fitting polinomial. Nah, baik sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Theo, Sidki, Hilmi, Derilo, dan saya sendiri Zulfatur Rahma dengan NIM 163241110. Baik, langsung saja saya mulai di bagian pertama yaitu latar belakang. Di sini sebelumnya untuk melakukan mini project ini kami memilih kota Jayapura, Papua. Baik, saya lanjutkan. Nah, Jayapura ini merupakan salah satu wilayah yang terletak di pesisir utara Pulau Papua, memiliki iklim tropis dengan dua musim utama yaitu musim hujan yang biasa terjadi di bulan November sampai Maret dan kemarau pada bulan April sampai Oktober. Nah, musim hujan dan kemarau ini mempengaruhi ketersediaan radiasi matahari yang penting untuk energi surya yang menjadi topik utama mini proyek ini. Energi surya di Jayapura memiliki potensi besar terutama untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN. Nah, pemerintah Provinsi Papua sendiri telah memanfaatkan tenaga surya untuk penerangan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, sehingga pemahaman mengenai potensi energi surya Jayapura sangat penting untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan, meningkatkan rasio elektrifikasi atau pemakaian atau penggantian dengan listrik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga analisis potensi energi surya di wilayah ini juga berguna untuk merencanakan proyek energi terbarukan. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan latar belakang dirumuskanlah beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana potensi energi solar di wilayah Jayapura dapat dianalisis menggunakan data Clear Sky GHI selama 1 tahun. Yang kedua, bagaimana metode integrasi numerik dapat digunakan untuk menghitung total energi solar yang tersedia di Jayapura. Yang ketiga, bagaimana fungsi polinomial dapat diterapkan untuk fitting data GHI dan dibandingkan dengan hasil integrasi numerik. Dan yang terakhir, bagaimana variasi musim atau seasonal effect mempengaruhi total energi solar di Jayapura dan kelayakan penggunaan energi solar di wilayah tersebut. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama menganalisis potensi energi solar di Jayapura menggunakan data Clear Sky GHI selama 1 tahun. Yang kedua menerapkan metode integrasi numerik untuk menghitung total energi solar yang tersedia. Kemudian melakukan fitting data menggunakan fungsi polinomial untuk membandingkan hasil integrasi numerik dengan integrasi dari fungsi polinomial. Dan yang terakhir mengkaji pengaruh musim season effect terhadap total energi solar yang tersedia dan bagaimana variasi musim memengaruhi kelayakan penggunaan energi solar di Jayapura. Kemudian metodologi. Yang pertama pengumpulan data. Nah, data radiasi global horizontal GHI diperoleh untuk periode tertentu dalam 1 tahun. Kemudian data ini mencakup distribusi radiasi per jam dan akumulasi harian. Yang kedua fitting polinomial. Fitting data GHI dilakukan menggunakan fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial berbentuk fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus a1x plus a0. Nah, fitting dilakukan untuk mendekati distribusi data GHI asli. Yang ketiga, integrasi numerik dan polinomial. Ya, integrasi numerik, energi dihitung langsung dari data asli menggunakan metode integrasi numerik. Untuk integrasi polinomial, menghitung energi harian dengan melakukan integrasi fungsi polinomial yang di-fit E harian sama dengan integral 0 sampai 24 fx dx. Dan yang terakhir perbandingan hasil. Membandingkan hasil integrasi numerik dengan integrasi polinomial untuk mengevaluasi kecocokan kedua metode. Dan visualisasi perbandingan dilakukan untuk melihat deviasi antara kedua metode. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Hilmi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Derilo Albani Depanda Putra dengan NIM 163241108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada fitting polinomial. Fungsi polinomial derajat 4 memberikan hasil fungsi dari X 112,56 X pangkat 4 dikurangi 225,96 X pangkat 3
ditambah 64,75 X kuadrat dikurangi 4,74 X dan ditambah 0,102. Grafik menunjukkan bahwa fitting polinomial menangkap pola umum distribusi data GHI, tetapi terdapat deviasi di beberapa area, khususnya pada data dengan variasi besar. Lalu yang kedua itu ada energi harian. Menurut integrasi numerik, energi harian dihitung langsung dari data asli sebesar 2.1908 kWh. Lalu, menurut integrasi polinomial, energi harian dihitung dari fungsi polinomial sebesar 5.050 kWh. Lanjut perbandingan hasil, grafik perbandingan menunjukkan bahwa integrasi numerik lebih akurat dalam mempresentasikan data asli dibandingkan polinomial derajat 4. Polinomial menunjukkan deviasi lebih besar pada jam tertentu, terutama pada distribusi GHI sangat rendah atau tinggi. Fitting polinomial derajat 4 cukup baik dalam menangkap pola umum data GHI, tetapi kurang ideal untuk data yang memiliki perubahan drastis. Pada saat GHI berada di data rendah, seperti pada malam hari, fitting polinomial seringkali menyimpang karena tidak ada informasi yang relevan di waktu tersebut. Dari segi integrasi, metode numerik memberikan hasil yang lebih akurat karena langsung menghitung area di bawah kurva data asli. Hal ini membuatnya lebih cocok untuk data yang kompleks dan tidak teratur. Namun, metode integrasi polinomial juga memiliki kelebihan, yaitu menyederhanakan data menjadi fungsi matematika yang lebih mudah dihitung, meskipun kadang hasilnya menyimpang jika fitting kurang tepat. Perbedaan hasil antara integrasi numerik dan polinomial menunjukkan bahwa pemilihan derajat polinomial sangat penting. Jika derajat terlalu rendah, hasil fitting tidak mampu menangkap detail data. Sementara jika terlalu tinggi, hasilnya bisa overfitting. Selain itu, kualitas data GHI sangat memengaruhi hasil. Data yang penuh noise atau tidak merata seringkali membuat fitting polinomial menjadi kurang akurat. Tantangan lainnya adalah GHI yang mencakup waktu 24 jam, di mana nilai pada malam atau GHI 0 sebenarnya tidak relevan untuk perhitungan energi matahari. Untuk menghasilkan analisis yang lebih baik, sebaiknya data yang tidak relevan seperti nilai GHI 0 dihilangkan dari proses fitting. Selain itu, metode lain seperti spline atau fitting non-linear bisa dicoba untuk menangkap pola data yang lebih kompleks. Agar hasil lebih optimal, penting juga untuk melakukan validasi model untuk menentukan derajat polinomial yang sesuai, sehingga error bisa diminimalkan tanpa risiko overfitting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Theo. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian pembahasan grafik. Perkenalkan, saya Teo Jonathan Prakersa Ginting dengan NIM 16324-105. Pada grafik energi harian sepanjang tahun didapatkan informasi bahwa selama musim kemarau, energi harian mencapai nilai yang lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Hal ini kita harus manfaatkan dengan menciptakan suatu sistem penyimpanan energi yang memadai untuk menjaga pasokan listrik selama periode musim hujan. Selanjutnya adalah grafik energi rata-rata bulanan, di mana berdasarkan grafik ini kita menemukan bahwa Jayapura memiliki potensi energi matahari yang cukup besar sepanjang tahun dan cukup stabil, di mana potensi energi tertinggi terlihat pada bulan September. Sedangkan pada grafik total energi tahunan, kita mendapatkan informasi bahwa total energi tahunan mencapai nilai 7,2 miliar Joule per HM kuadrat, di mana hal ini menegaskan bahwa Jayapura memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya adalah perbandingan integrasi numerik dan polinomial, di mana integrasi numerik menghitung area di bawah kurva secara langsung dengan metode Simpson, dan integrasi polinomial menggunakan fungsi yang mendekati data aslinya. Berdasarkan pengamatan, integrasi numerik adalah pilihan yang lebih baik karena menghitung energi secara langsung tanpa adanya asumsi tambahan. Namun jika data memiliki noise atau perlu disederhanakan untuk aplikasi tertentu, fitting polinomial dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan deviasinya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Sidki Raka Anoval dengan NIM 163-24106. Saya akan membahas 4 kesimpulan tetapi secara singkat dari laporan. Dalam poin pertama, kesimpulan, ada analisis data Clear Sky Global Horizontal Irradiance selama setahun menunjukkan bahwa potensi energi solar di Jayapura bervariasi sesuai musim. Pada musim kemarau, Mei hingga Oktober, intensitas sinar matahari tinggi, dan puncaknya pada September sebesar 21.164.480. Sebaliknya, musim hujan pada bulan Januari hingga Maret dan November hingga Desember menunjukkan penurunan intensitas dengan titik terendah pada Februari sebesar 18.306.600. Variasi ini mengindikasikan potensi energi solar yang besar, terutama pada musim kemarau, yang dapat dimanfaatkan dalam sistem tenaga surya. Poin kedua, penentuan total energi solar tahunan dilakukan dengan menggunakan metode integrasi numerik berdasarkan data GHI bulanan. Metode ini memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan pendekatan rata-rata sederhana. Hasil integrasi numerik menjadi dasar untuk menentukan kapasitas sistem tenaga surya yang optimal, memungkinkan desain sistem yang lebih efisien sesuai pola penyinaran matahari sepanjang tahun. Dalam poin ketiga, untuk meningkatkan akurasi, fitting data dengan fungsi polinomial dilakukan sebagai pelengkap integrasi numerik. Fungsi ini mempermudah pemodelan pola variasi energi solar, panjang tahun, dan prediksi GHI. Hasil perbandingan menunjukkan metode fitting polinomial cukup akurat, tergantung pada tingkat kompleksitas polinomial yang digunakan. Metode ini dapat menjadi alternatif praktis untuk estimasi cepat potensi energi solar. Dalam poin keempat kesimpulan, ada variasi musiman mempengaruhi kelayakan penggunaan energi solar di Jayapura. Pada musim kemarau, sistem tenaga surya bekerja optimal, sedangkan pada musim hujan, produksi energi menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi seperti penggunaan baterai penyimpanan untuk energi cadangan dari musim kemarau dan dukungan generator diesel atau gas untuk menjaga stabilitas pasokan listrik. Dengan perencanaan yang tepat, energi solar dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi kebutuhan energi di Jayapura. Pada bagian saran, terdapat 4 saran dari kelompok kami. Yang pertama, optimalisasi desain PLTS. Perencanaan kapasitas PLTS harus mempertimbangkan pola musiman, dengan fokus pada penyimpanan energi selama musim kemarau untuk digunakan pada musim hujan. Yang kedua, ada penggunaan sumber energi. Sebagai langkah mitigasi selama musim hujan, perlu dipertimbangkan penggunaan sumber energi alternatif seperti generator diesel atau gas untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil. Yang ketiga, peningkatan efisiensi panel surya. Penggunaan panel surya dengan efisiensi lebih tinggi dapat membantu meningkatkan produksi energi, terutama saat kondisi cuaca kurang mendukung. Dan yang terakhir, evaluasi berkala dan penyesuaian kapasitas. Monitoring produksi energi secara berkala dapat membantu dalam menyesuaikan kapasitas sistem tenaga surya agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.